Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmat dan karunia-Nya dapatlah kita menjalankan aktivitas terkhusus pada bulan ini. Terasa Pak Bu, sudah 20 hari Pak ya, 20 hari kita menjalankan ibadah puasa. Kayaknya sepertinya baru semalam Menteri Agama mengumumkan 1 Ramadan. Sekarang sudah 20 Ramadan. Alhamdulillah, syukur kita yang senantiasa kita harus syukuri adalah nikmat iman kita Pak Bu. Jubah Rasulullah dan mengatakan syafi'ni ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Maka ketika umat Rasulullah mengatakan syafi'ni ini, Rasulullah pun mengangkatkan tangannya Pak, meminta kepada Allah diampuni dosa umatnya ini. Tapi ada satu umatnya yang Rasulullah terlepas dari hal tersebut. Rasulullah tak mau memintakan maaf untuknya. Yaitu apa? Ketika begitu juga hal yang sama, syafi'ni ya Rasulullah, umatnya meminta tolong aku ya Rasulullah. Maka ketika Rasulullah hendak menaikkan tangannya, lewat malaikat Pak dan berkata, ya Muhammad, inna khasmahu Ramadan. Sesungguhnya musuh orang ini adalah Ramadan. Musuhnya adalah Ramadan. Sengaja tak puasa di bulan Ramadan, sengaja pula bermaksiat di bulan Ramadan, menyepelekan sama sekali bulan Ramadan. Tak ada artinya sama sekali sama dia bulan Ramadan. Sama saja dengan bulan-bulan yang lain, sama dengan hari-hari yang lain. Maka apa kata Rasulullah? Inni bari'un mimman khasmuhu Ramadan. Aku berlepas tangan. Aku tak mau tahu tentang orang-orang yang bermusuhan dengan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik semuanya yang di sini yang melaksanakan ibadah puasa, bersyukurlah kita Pak Bu. Karena ada Pak, sekitar kita juga kadang, saya sedih kadang, sekitar kita kalau dulu mungkin tak puasa sembunyi-sembunyi banyak Pak. Sekarang di depan rumah turunkan air kelapa, minum depan rumah, sedih kita Pak ya Allah. Saudara kita juga muslim, makanya kadang inilah tadi orang-orang yang bermusuhan dengan Ramadan. Semoga kita terhindar dari hal tersebut. Kemudian salat dan salam kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan senantiasanya kita bersalat kepadanya, menjalankan sunnah-sunnahnya, tergolonglah kita umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Inilah tadi Pak, syafaat, syafi'ni, tolong pertolongan dari Rasulullah. Siapa lagi yang bisa kita andalkan selain, kalau bukan selain Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan sedikit mengupas tentang mukjizat terbesar Rasulullah, yakni salah satunya adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai apa? Petunjuk, hudan linnas. Bagaimana bisa dikatakan petunjuk? Pedoman hidup. Ya karena di dalamnya termuat memang petunjuk-petunjuk kehidupan bagi kita Pak. Pedoman kehidupan kita. Larangan, hal yang dibolehkan, hal yang dilarang, halal haram. Dibolehkan kita untuk makan makanan yang baik, diharamkan kita untuk memakan makanan yang haram,
mabuk-mabukan dan lain sebagainya, dihalalkan kita jual beli, diharamkan kita riba, petunjuk. Begitu juga ada berita-berita, termasuklah malam-malam yang kita nanti salah satunya di bulan Ramadan adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Petunjuk berita Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berita bagi kita, Pak. Begitu juga di dalam Al-Quran termuat apa? Ada kisah-kisah orang-orang soleh, nabi-nabi. Begitu juga yang bukan nabi juga Allah cantumkan, sampai Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Salah satunya ada nama Luqman, Luqmanul Hakim, termasuklah dia termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Luqman sebagai contoh bagi kita, Pak, untuk mencontoh bagaimana kehidupannya. Begitu juga wanita, ada surah Maryam sebagai contoh untuk menjaga kehidupan. Ada pula yang sebaliknya, Pak, contoh-contoh orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Fir'aun, kenal kan Pak Fir'aun? Kenal di mana, Pak? Tidak cerita. Kenal cerita. Ana rabbukumul a'la, katanya. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Saking sombongnya Fir'aun, sekarang tergeletak ada di sana, Pak. Di museum Kairo sana, Pak. Tergeletak, tak bisa apa-apa. Allah buktikan kekuasaannya. Fal yauman najika bibadanika, kata Allah. Pada hari ini kami kekalkan badanmu, kata Allah. Sebagai petunjuk, sebagai iktibar bagi orang-orang setelahmu nanti. Nah, kalau mau nengok Fir'aun ke sana lah, Pak, kumpul-kumpul duit ke Kairo, Pak. Siap. Sekarang tergeletak dia pakai anduk aja, Pak, bawah. Jadi kalau ada bapak-bapak keluar pakai anduk aja berarti masukin lah. Contoh yang harus kita hindari sifatnya. Betapa sadisnya dia dulu. Tahu dia mimpi bahwasanya nanti yang akan meruntuhkan kekuasaan dia dari seorang anak Bani Israel. Maka apa? Yang lahir laki-laki bunuh semua. Bunuh semua. Yang lahir laki-laki, ibu-ibu hamil sensus penduduk. Yang mau hamil, yang udah perutnya besar, tengok. Nanti ibu hamil laporan. Anak ibu laki-laki kami bunuh. Tapi alhamdulillah selamatlah Nabi Musa pada waktu itu, kan, Pak. Dan jatuhnya Fir'aun sama bininya, Pak. Siti Asia. Jatuh dia, Pak, sama bininya. Kenapa? Karena Nabi Musa dapatnya sama Siti Asia, istrinya sendiri, istri Fir'aun. Janganlah, Bang, ini kubunuh itu ya. Janganlah, Bang, ini anaknya kan baik. Kita jaga ajalah jadi anak angkat kita. Terakhir anak angkatnya sendirilah yang meruntuhkan kekuasaan dia. Maka hati-hatilah bapak-bapak dengan ibu-ibu. Fir'aun. Ya, Pak? Ya sama dulu lah, Pak. Ya sama-sama bareng orang tuh. Baru begitu juga orang kaya yang punya kedudukan, harta yang banyak, sombong. Sombong. Allah benamkan, Pak. Allah benamkan. Innama utitu ala ilmin indi. Ku dapatkan ini karena aku memiliki kecerdasan, katanya, Pak. Harta-harta yang ku dapatkan ini kan aku pintar, karena aku pandai bisnisku, katanya. Disuruh zakat, disuruh sedekah, tak mau dia, Pak. Padahal dulunya adalah orang yang biasa-biasa saja, miskin. Ketika Nabi Musa mendoakannya dapat kekayaan, dia lupa daratan. Allah benamkan, Pak. Allah benamkan semua hartanya, maka habislah semua hartanya. Maka kalau kita dapat harta di dalam tanah itu namanya harta
begitu lagi banyak sains-sains, ilmu pengetahuan. Tapi sayangnya kebanyakan kita kalau berbicara ilmu pengetahuan, banyak yang menguasai, yang lebih mengetahuinya adalah ilmuwan barat, Pak. Ilmuwan barat yang orang itu mau meneliti, ditengoknya sumber-sumber dari Al-Quran, mereka pula yang terakhir mendapat petunjuk dari itu masuk Islam. Kita yang memiliki kitabnya sendiri malah terkadang sering abai dan kadang tak tahu apa-apa. Maka apa pelajaran atau apa yang seharusnya kewajiban kita terhadap Al-Quran? Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kewajiban kita selaku kepada Al-Quran yang pertama adalah senantiasa membacanya, Pak. Karena memang sejatinya Al-Quran itu adalah maknanya, dari segi makna adalah bacaan. Firman Allah yang pertama turun pun adalah Iqra, bacalah. Baca, Pak, kita baca. Karena ternyata dengan membaca saja pun ada energi-energi positif yang masuk ke dalam diri kita, Pak. Kenal Pak Habibie, Pak? Kenal, Pak? Kenal. Masa nggak kenal Pak Habibie, Pak? Kenal. Presiden ketiga. Hasbi kenal. Pak Habibie presiden kita ketiga dulu, Pak. Kurang lebih ceritanya yaitu apa? Ketika beliau kuliah di Jerman dulu, beliau itu satu angkatannya itu beliau itu selalu urutan ketiga, nomor 3 ketika pengumuman akademisnya, Pak. Nomor 3 beliau. Nomor 1, 2 siapa, Pak? Orang Yahudi yang kuliah di sana juga. Terakhir apa? Karena pribadi Pak Habibie ini adalah orang yang senantiasa getol. Oh, kenapa aku kalah? Kenapa aku bisa kalah sama 2 orang Yahudi itu? Maka mereka yang tinggal di asrama, Pak Habibie ini nguntit terus, Pak. Dilihat Pak Habibie apa yang kurang dari, apa yang terlewatkan dari mereka. Maka ditengok terus, Pak, tiap hari apa sama aja, makan sama, baca buku, baju bukunya pun sama, perpustakaannya pun sama. Terakhir dapat dia satu celah, Pak. Satu celah, Pak. Orang Yahudi ini ternyata ketika tengah malam, jam 2 malam, sekitar jam 2 malam pagi, bangun orang ini, kemudian pergi ke kamar mandi, Pak. Mandi. Setelah mandi, alangkah terkejutnya Pak Habibie, mereka mengambil Al-Quran, baca Quran, Pak. Baca Al-Quran. Orang Yahudi, orang itu pandai, Pak. Pandai baca Qurannya, pandai. Ya hanya sekedar baca saja. Alangkah terkejutnya Pak Habibie ketika melihat hal ini. Kenapa terkejut? Aku yang punya buku, aku yang punya kitabnya. Kenapa? Mereka pula yang baca, dan mereka pula yang bisa mengungguli aku. Maka mulai besoknya digitulah, Pak, digetolkan Pak Habibie, bangun dia jam 2 pagi, mandi dia, Pak, sholat tahajud ditambahnya, kemudian ngaji dia, Pak. Habis itu, setelah itu apa yang terjadi? Nilai dialah nomor paling satu, peringkat paling 1. Ini dari membaca saja, Pak. Membaca Al-Quran, ada energi-energi positif yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian apa selanjutnya? Setelah membaca, kita juga harus paham kita, Pak. Maka ketika kita membaca pun sebenarnya kita harus dituntut untuk benar membacanya, Pak. Benar membaca, agar paham, agar benar apa yang kita baca. Kadang apa? Kalau salah saja panjang pendeknya, kadang juga bisa menyalahi arti, Pak. Wa anzalna minas samai matoron, dan telah kami turunkan dari langit itu air hujan, matorun. Nah, matorun itu air hujan, Pak Bu. Pendek semua, tak ada matobi di situ.
bandara pesawat terbang. Jauh nggak Pak larinya Pak? Matorun hujan, air hujan. Matorun hanya beda mato biji saja, tambah alif saja di huruf to-nya tadi sudah. Wa anzalna minas samai matoran, dan telah kami turunkan dari langit bandara pesawat terbang. Kalau bandara pesawat terbang tiap hari turun sama kita aja kita dapat. Nah ini dia. Maka harus dari segi bacanya, kiroahnya. Begitu juga apa makhorijul hurufnya harus fase, kita harus belajar terus Pak, belajar. Jangan pula habis ini takutlah salah panjang pendek tak mau baca pula, jangan. Tapi terus harus belajar pelan-pelan Pak. Bisa terus kita belajar. Rasulullah mengajarkan kita utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah, tuntutlah ilmu dari buayan dari kita lahir sampai ke liang lahat nanti. Tak ada yang salah dengan belajar, kita senantiasa belajar. Begitu juga kayaknya sudah pernah juga saya jelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim. Satu titik saja kita taruh di bawah him. Jadi Ar-Rajim, Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Ada anak-anak kita taruhnya titik aja di bawah huruf H. Ar-Rahim jadi Ar-Rajim. Arti Ar-Rajim Pak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sifat Allah disamakan dengan sifat setan. Sifat setan adalah terkutuk. Ar-Rajim itu artinya terkutuk. Sempatlah kita, oh iya betul ini kayaknya memang ada titiknya, ini memang jim ini, karena tidak tahu kita Pak. Maka belajar kita Pak, terus belajar dan belajar. Ada les-les bahasa Arab juga kan, ada kan Bang Yuda kan ya, ada belajar les bahasa Arab juga kita sama Ustaz Nuryadi. Belajar kita Pak, nggak ada masalah. Minimal kita ngerti ana itu saya, anta itu kamu, anti itu kamu perempuan. Sedikit demi sedikit. Kemudian selanjutnya setelah mempelajari maknanya, memahaminya, kemudian kita dituntut untuk mengamalkannya Pak. Karena sejatinya Rasulullah SAW itu adalah kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu adalah akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi memang Rasulullah adalah Quran berjalan. Kita selaku umatnya ya harus mencontoh beliau kan gitu kan Pak, mencontoh Nabi Muhammad. Apa yang kita pelajari dalam Al-Quran itulah yang kita kerjakan, itulah yang kita amalkan. Dilarang ya kita jangan kerjakan. Jangan mabuk, jangan mabuk. Ini jangan mabuk, cari yang bisa untuk mabuk. Nauzubillah. Kemudian terakhir adalah kita senantiasa menjaganya Pak. Menjaganya dengan apa? Dengan menghafalnya, menghafal Al-Quran. Baru-baru ini ada itu, kalau saya tak silap, lajahiluna diganti menjadi lajahiluna. Lajahiluna menjadi lajahiluna. Ain diganti menjadi ha. Nah, ini udah mengganti arti juga. Laja'iluna maka akan dijadikan, maka mereka akan menjadikan. Lajahiluna maka mereka akan menjadi bodoh, jahil. Quran Pak udah sempat ini Pak, sempat beredar di internet pun udah viral kemarin. Tak ketahuan tak tidak, tapi kan apa? Ketahuannya sama siapa ya? Anak adik-adik kita, saudara-saudara kita yang hafiz Quran. Inilah dia Pak, alhamdulillahnya. Maka kita bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit demi sedikit. Kalaupun udah susah lah kita, udah tak telat lagi untuk ngapal Quran Pak ya. Misalnya anak-anak kita, pondok-pondok tahfiz sekarang banyak. Pondok-pondok pesantren bisa di situ mereka menghafal Al-Quran, dan pahalanya itu nanti janganlah kita takut Pak, bahwasanya apa janji Rasulullah nanti kelak ada orang tua, sepasang orang tua didudukkan
didudukkan di singgasana yang baik, dipakaikan baju kehormatan yang baik, dipakaikan mahkota yang baik bersinar dengan emas, dari emas. Ditanya sama mereka, kenapa kami dapat ini semua yang malaikat? Karena anak kalian adalah penghafal Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semangatkan lagi untuk apa? Senantiasalah kita menjaga Al-Quran, membacanya, mengamalkannya, mempelajari isi-isinya, dan kemudian senantiasa menjaganya. Karena Al-Quran lah ini petunjuk pedoman kehidupan kita, dan adalah salah satu cara kita. Kalau kita memang cinta sama Rasulullah, kita memang betul-betul umat Rasulullah, kita agungkanlah Al-Quran. Jangan sampai seperti yang tadi, orang-orang Yahudi pula, orang-orang yang non pula yang lebih bisa mendapatkan faedah, bisa mendapatkan manfaat dari kitab suci kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kiranya yang dapat saya sampaikan. Terlalu lama kayaknya ini, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.